Oh iya, mengenai bentuk ikat memang beragam ya, macam-macam saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari temen alias aja 782022 apa tetap ya? Nah, ini apa arti ikat kepala ini? Jadi ikat ini namanya totopong. Totopong itu adalah kalau bahasa Indonesia ikat, kalau ini ikat jadi ikat Sunda. Ikat Sunda itu namanya totopong. Memang ada beberapa jenis ya, terbuat dari kain apa aja. Kain itu kalau dulu disebutnya boeh, kalau sekarang boeh itu kain kafan. Dulu tuh ayat boeh itu terdiri dari beberapa nama ya, kalau saya takut salah boleh dicek ulang nanti. Kalau nggak salah boeh itu artinya kain, tapi bisa diartikan ayat disebut boeh halus teh nyata boeh kain yang halus, boeh halus. Ada boeh siang itu disebutnya kain merah. Dan ada boeh larang atau kain yang mengandung kekuatan. Boeh larang itu kain yang mengandung kekuatan. Nah, jadi ingat tuh, ada yang mau ngasih saya kain yang bersifat boeh larang tuh di Garut, belum sempat ketemu lagi. Ntar kalau ketemu saya tagih. Oke, itu mungkin dan totopong ini sebetulnya dulu dipakai oleh kaum adat Sunda dengan berbagai bentuk dan pola yang berbeda-beda. Jadi kalau lurah pakai apa, kalau kepala desa pakai apa, kalau itu pakai apa, biasanya begitu. Oh iya, di beberapa daerah ada yang sebutnya totopong, tapi umumnya orang Sunda sih bilangnya ini ikat. Itu sih ya Sunda Buhun sih sebetulnya. Sunda awal yang menggunakan ini ada istilah dicoraknya apa dibentuknya atau di apa sebutkan yang namanya eh, apa opat kalimat pancer ya, artinya aya opat hal sebetulnya ini filosofinya ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu api, air, udara, tanah, diri kita sendiri. Api dalam artian kita harus api adalah sumber amarah, jadi kita harus bisa mengendalikan, harus bisa membenamkannya atau mengendalikannya. Terus kalau air selalu rendah diri, rendah hati melihat setiap yang berada di bawah kita. Terus ada udara, itu kan bisa dikatakan terasa tapi tidak terlihat dan memberikan kesejukan. Kan nggak kelihatan ya, udara itu nggak kelihatan tapi nggak terlihat tapi terasa dan bisa memberikan kesejukan pada sesama. Terus kalau tanah adalah asal mula penciptaan, kita kan memang manusia dari tanah. Nah, diri kita adalah lebih kepada hubungan kita dengan pencipta, sang pencipta. Mungkin sebagai umat muslim ya Abdullah, hubungan kita dengan Tuhan. Itu sih lebih ke arah sana, dan mungkin juga ya dari 4 tadi, api, air, udara, tanah, itu juga salah satu simbol bahwa kita harus menyadari bahwa kita bahwa lingkungan kita terdiri dari itu, bahwa bisa ada bencana yang diakibatkan oleh 4 hal tadi, bahkan oleh diri kita sendiri. Ini lebih ke arah sana filosofi. Jadi kita harus senantiasa waspada, mengendalikan diri, mengendalikan alam, menjaga alam, bukan mengendalikan tapi lebih kepada menjaga, agar alam ini tidak menjadi buruk. Karena ada yang bencana kebakaran, ada yang bencana karena banjir, ada yang bencana karena penyakit dari udara, ada juga yang diakibatkan longsor dari tanah. Semua bisa terjadi ketika diri tidak dirawat, sehingga melahirkan bencana akhlak yang menimbulkan bencana api, bencana air, bencana udara, dan bencana tanah. Itu kurang lebih, tapi lebih baik nanya sama ahli. Kalau saya lebih kepada begini, orang Jepang menggunakan pakaian tradisionalnya, orang Korea juga sama, Cina juga sama. Mereka maju dan mandiri karena mereka sangat mencintai dan menghargai budayanya, sampai kita pun tanpa disadari banyak yang makan ramen, makanan Korea, makanan Jepang. Ya, karena orang Korea, orang Jepang, orang Cina sendiri sangat mencintai makanan mereka yang lahir dari sebuah kultur, sebuah budaya, sebuah adat yang sudah biasa mereka lakukan sejak lama. Itu mungkin ya. Oh iya, mengenai bentuk ikat memang beragam ya, macam-macam, saya juga nggak hafal.
Yang paling banyak dipakai sih yang dipakai sama Pak Ridwan Kamil tuh kayaknya sering dipakai ya. Yang itu kalau nggak salah semacam namanya parekos jengkol atau nama parekos jengkol. Dan itu semua pasti punya fungsi-fungsi sendiri yang saya sendiri nggak begitu paham sih ya. Yang jelas ada ikat buhun ya, ikat yang memang iketan ala ikat yang memang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dulu ya, julang ngapak, parekos jengkol, barang bang semplak, koncer, porteng, udeng cipta gelar. Kalau kadienakeun kesininya artinya ke zaman sekarang muncullah ikat-ikat zaman sekarang, itu ikat kiwari, ikat zaman sekarang yang lebih seperti ikat batu kincir itu ya, batu kincir, ada ikat praktis Mancala Putra, ada ikat Anjuang Nangtung, tapi saya nggak begitu paham itu siapa yang bikin dan seperti apa bentuknya, saya masih belum bisa mempelajari. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu, dan cukup menarik sebenarnya kalau ada informasi seperti itu. Dari cara pakai juga ada sih nama-namanya, ada cara memakainya juga katanya beda-beda. Terus saya juga nggak begitu paham. Ada yang namanya lepasan, gebaran atau lamparan, ada yang namanya ikat praktis, ada ikat panganter, ada juga yang namanya memang ikat jawara, ikat nakuda, ikat kepala dusun, macam-macam. Saya juga masih harus banyak belajar, dan saya rasa kita harus banyak belajar supaya budaya kita tidak lantas dicolong oleh negara lain, dan supaya bisa mengarahkan kepada karakteristik kita sendiri. Buat Baku Dingkul, terima kasih. Katanya saya diminta ngenalin satu persatu, tapi sebetulnya udah banyak kok video-video anak-anak saya. Yang pertama anak saya si Arlinda menikah dengan Fadilah Dharma, belum punya anak, doain ya, udah 4 tahun lebih, tapi asik aja kita mah. Kedua Diva Chandra, dia yang seringnya saya munculin itu juga nyanyi. Ketiga Muhammad Zikri Chandra, yang kebetulan sudah menikah dengan Aisyah Syahrani, namanya Rani juga sama kayak istri. Aisyah ini rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah kita. Terus yang terakhir Jikra Fitri Chandra, yang sekarang kelas 10 SMK di Cilengsi. Dan tentunya biangnya dari satu istri, Hajah Rani Permayani atau Rani Permata. Oke, saya lagi di Cilandak Town Square, ketemuan, cuma ada sedikit masalah, lupa nggak pakai sepatu. Nah, nggak apa-apa lah. Pertemuan dengan teman-teman. Jikrin itu kan, nih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan seperti biasa jangan lupa Mbak Devi, ini kalau buka puasa atau pas sahur bisa minum ya Mbak Devi. Gampang tinggal buka gini aja. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa senantiasa nonton saya di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Bismillah. Segar. Ada asam-asamnya karena ada lemon ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.